Bab 1685, melarikan diri dari dosa. Seperti sekelompok preman, Chris dan yang lainnya membuat satu rumah keluarga Arden menjadi kacau. Mereka menggeledah semua ruangan. Semua anggota keluarga Arden sedang berlutut. Mereka murka, tapi tidak berani mengatakan apa-apa. Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar, biasanya mereka berjalan dengan dagu diangkat tinggi dan angkuh. Namun hari ini, Valentino langsung menghancurkan keangkuhan mereka. Bahkan rumah keluarga Arden diinjak-injak oleh Valentino dengan semena-mena hingga rumah mereka tampak kacau. Ini disebut mempermalukan keluarga Arden. Mempermalukan keluarga Arden sampai mereka tidak bisa mendongakkan kepala mereka. Namun mereka tidak punya pilihan selain bersabar. Saat ini, Amelia tidak bisa menyembunyikan senyumannya yang tampak sedih. Dia merasa sangat iri kepada Angel. Demi Angel, Valentino menyerang satu kota dengan pasukannya. Valentino melakukan hal yang menantang surga hanya untuk melindungi Angel. Bagaimana mungkin Amelia tidak akan merasa iri? Wanita normal manapun akan merasa iri dan terharu sampai meneteskan air mata, kan? Setidaknya, saat ini, Amelia sama sekali tidak bisa menahan tangisannya. Rumah keluarga Arden menjadi kacau balau dibuat Chris dan yang lainnya. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Dalam sekejap, semua orang mulai kembali. Sepanjang waktu, Valentino merasa hatinya seperti sedang dicengkram. Ketika melihat semua orang kembali dengan tangan kosong, Valentino tidak bisa menahan amarahnya lagi. Makin lama Valentino tidak bisa menemukan Angel, Valentino makin merasa tidak tenang. Dia harus menemukan Angel dulu dan memastikan bahwa Angel aman, setelah itu dia baru akan menyelesaikan masalahnya dengan musuh. Namun saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Angel. Apa yang harus Valentino lakukan? Kak Valentino, aku sudah mencari di semua tempat. Tidak ada Kak Angel. Kak Valentino, Kak Angel juga tidak ada di kamar lain. Aku telah mencari semua ruang bawah tanah. Setiap laporan membuat Valentino semakin merasa kecewa. Setelah itu, amarah yang sangat besar membara di dalam hati Valentino. Perasaan putus asa itu, perasaan di saat Valentino tidak tahu apakah Angel masih hidup atau sudah mati itu, siapapun pasti tidak bisa tetap tenang. Stefan mengembuskan napas panjang, lalu dia menatap Valentino dan berkata, Tuan Valentino, sekarang kamu sudah percaya kalau pelakunya benar-benar bukan keluarga Arden, kan? Ya, kamu sudah salah paham tentang kami. Perbuatanmu benar-benar keterlaluan. Kamu langsung datang dan menyuruh kami berlutut padamu. Kamu agak tidak tahu diri. Anak muda sepertimu berhati-hatilah. Dalam sekejap, semua anggota keluarga Arden melampiaskan amarah mereka. Beberapa bibi Amelia mulai berbicara dengan berisik. Diam! Mario mengerutkan keningnya dan berteriak. Kenapa kalau kami salah paham tentang kalian? Kalau kami salah, ya sudah. Satu kalimat itu langsung mendiamkan semua orang. Tuan Valentino, kamu. Tuan Besar Arden melangkah dan meminta pendapat Valentino. Aku hanya tahu orang itu berasal dari kota makmur. Di kota makmur, aku memiliki permusuhan dengan keluarga Arden. Amelia bahkan pernah berkonflik dengan Angel, jadi hari ini aku datang ke rumah keluarga Arden. Meskipun pelakunya bukan kalian, kalian tetap harus menyerahkan orang itu kepada aku. Saat ini, nada Valentino terdengar sangat tegas. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, sikapnya bahkan menjadi lebih keras. Terlepas dari apakah pelakunya keluarga Arden atau bukan, mereka tetap harus menyerahkan orang itu kepada Valentino. Tindakan Valentino sangat tidak masuk akal, dia seperti seorang preman. Namun, keluarga Arden telah banyak menderita. Apa yang dikatakan Valentino benar. Di kota makmur, 4 keluarga kecil dan 3 keluarga besar adalah keluarga paling berkuasa. Saat ini, 4 keluarga kecil sudah ditundukkan oleh Valentino. Tentu saja, mereka tidak akan mencari masalah dengan Valentino. Di antara 3 keluarga besar, keluarga Yoanda berteman dengan Valentino,
Keluarga de Reyes tidak pernah menonjolkan diri dan hanya keluarga Arden yang memiliki konflik dengan Valentino. Valentino pun sudah memastikan bahwa orang yang membawa Angel pergi berasal dari kota makmur. Di situasi seperti ini, siapa lagi kalau bukan mereka yang dicari Valentino? Ini. Semua anggota keluarga Arden tercengang, tapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, Stefan juga merasa sangat dianiayai. Orang idiot mana yang menyentuh Angel dan membiarkan keluarga Arden disalahkan? Jika Stefan tahu siapa orangnya, tanpa menunggu Valentino bertindak, Stefan akan menjadi orang pertama yang membunuh orang itu. Tuan Besar Arden melangkah maju lalu berkata dengan nada yang sangat serius. Tuan Valentino, Stefan pasti tidak akan berbohong mengenai hal ini. Aku akan menjadi jaminan Stefan. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Arden. Valentino mengerutkan keningnya, dia terlihat agak bimbang. Dia juga tahu kalau pelakunya benar-benar bukan keluarga Arden, jadi perbuatannya hari ini benar-benar agak keterlaluan. Namun, apa yang bisa Valentino lakukan sekarang? Berdirilah. Valentino melambaikan tangannya. Stefan dan yang lainnya buru-buru berdiri. Kak Valentino! Telah terjadi sesuatu. Saat ini, seseorang tiba-tiba muncul. Valentino segera menoleh ke arah asal suara itu. Jantung semua anggota keluarga Arden berdebar. Mereka baru saja berdiri dan belum sempat mengatur napas mereka, tapi jantung mereka sudah kembali berdetak dengan kencang. Suasana langsung menjadi tegang. Ada belasan orang mengikuti di belakang Chris. Chris sedang menahan seorang pria parubaya. Dia seolah-olah telah memenangkan pertempuran dan sedang berjalan ke arah Valentino. Ketika melihat si pria parubaya di genggaman Chris, Valentino pun menyipitkan matanya dan merenungkan sesuatu. Stefan tercengang. Kemudian, dia buru-buru melihat ke belakang. Benar, Louis tidak ada di belakangnya. Karena orang yang sedang digenggam Chris adalah Louis. Saat melihat muka pucat Louis, Stefan berpikir selama beberapa detik, kemudian dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Sialan! Kak Valentino sudah bilang semua anggota keluarga Arden harus keluar untuk diceramah. Kenapa? Kamu merasa dirimu hebat? Chris memukul leher Louis, lalu memarahinya. Aku... Louis sama sekali tidak berani melihat Valentino. Dia terus gemetaran dengan kepala ditunduk. Berlutut, brengsek! Chris berteriak dan menendang kaki Louis. Oh! Pada akhirnya, Louis tetap tidak bisa melarikan diri dari berlutut. Mulut Stefan bergerak, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Kak Valentino, ketika kami sedang mencari di halaman belakang, orang ini bersikap curiga. Chris berjalan ke sisi Valentino, lalu menjelaskan. Aku rasa dia sepertinya mau memanjat tembok, tapi tembok rumah keluarga Arden tinggi, jadi dia gagal. Valentino mengangguk, lalu dia berjalan mendekati Louis. Dia mau melarikan diri dari dosa? Atau apakah dia merasa bersalah? KRK! Louis berlutut dan tidak berani menatap Valentino sama sekali. Saat Valentino mendekat selangkah demi selangkah, giginya terus-menerus menggeletuk. Hawa dingin dari tubuh Valentino terasa seperti dewa kematian telah muncul. Perasaan itu benar-benar membuat orang merinding. Valentino berdiri di depan Louis, kedua tangannya diletakkan di belakang punggung, dan bertanya pada Louis. Sepertinya kamu sangat takut padaku. Tidak. Louis menggelengkan kepalanya, tapi tubuhnya semakin gemetaran. Valentino menatap Louis dengan tatapan datar. Bab 1686, Melawan Surga. Kamu gemetaran begitu hebat, sepertinya kamu benar-benar takut padaku. Setiap kata yang diucapkan Valentino terasa seperti kematian. Kata-kata Valentino dapat menentukan hidup dan mati Louis. Ketika Louis mendengar itu, tubuhnya semakin gemetaran. Louis jelas-jelas sedang merasa bersalah.
Orang yang tidak melakukan kesalahan tidak akan merasa ketakutan. Aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara dan membiarkan mayatmu tetap dalam keadaan utuh, kata Valentino. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Bukan aku benar-benar tidak melakukan apapun. Wajah Louis menjadi pucat, matanya penuh dengan permohonan saat dia melihat Valentino. Aku bahkan belum bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak melakukan apa-apa? Valentino perlahan-lahan membungkukkan tubuhnya, kemudian menatap lurus Louis. Ucapan Valentino langsung membuat Louis membelalakan matanya. Louis pun terdiam. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan bisa tetap tenang menghadapi aura kuat yang saat ini dipancarkan Valentino. Kamu mau mengatakannya atau tidak? Valentino perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Kak Valentino, nah. Tanpa basa-basi, Chris menyerahkan pedang sepanjang 150 cm yang masih ternoda dengan darah kepada Valentino. Bilah pedang yang membawa aura dingin berkilau saat terkena sinar matahari. Kilauan itu pun langsung menyilaukan mata Louis. Apa yang ingin kamu tanyakan? Aku akan menjawabnya, ucap Louis dengan terbata-bata. Di mana istriku? Tanya Valentino. Louis langsung menjawab. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tatapan matanya tampak serius. Valentino dan Louis saling bertatapan selama beberapa detik. Dia bisa melihat bahwa Louis memang tidak berbohong. Selain itu, Valentino juga tahu kalau dengan kemampuan Louis tentu tidak bisa memanggil orang-orang berseragam militer itu. Kalau begitu, apa yang kamu ketahui? Apa kamu ada hubungannya dengan hal ini meski hanya sedikit? Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Valentino bertanya sambil menyentuh pedangnya yang tajam itu. Wajah Louis semakin memucat. Saat ini, Tuan Besar Arden dan seluruh anggota keluarga Arden juga tidak berani berbicara. Gawat. Jika Louis benar-benar ada hubungan dengan masalah itu, maka keluarga Arden juga harus disalahkan. Bagaimanapun juga, Louis juga dianggap sebagai anggota keluarga Arden. Brengsek! Kamu mau bicara atau tidak? Chris mengertakkan giginya, dia langsung mengambil senapannya, lalu mengarahkannya ke kepala Louis. Mau! Louis merasa sangat panik. Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya memberitahu identitas Angel kepada Tuan Besar Yuanda. Pada saat nyawanya diancam, Louis tidak berani menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar itu, semua orang terkejut. Tuan Besar Arden membelalakan matanya, kemudian dia mengembuskan napas panjang. Sebagai orang tua, ada beberapa hal yang orang muda tidak tahu, tapi Tuan Besar Arden mengerti. Perbuatan Louis sama saja dengan mencelakai Angel. Oleh karena itu, walaupun bukan Louis yang menculik Angel, Louis sudah memberikan Valentino kesempatan untuk membunuhnya. Brengsek, kamu benar-benar ada hubungannya dengan hal ini. Apa kamu mau mencelakaiku? Apa kamu mau mencelakai keluarga Arden? Stefan tercengang selama beberapa menit. Kemudian, dia berlari seperti orang gila lalu menampar wajah Louis. Plak! Wush! Ini adalah pertama kalinya Stefan mengumpat di depan begitu banyak orang, tapi saat ini dia tidak peduli. Stefan sangat ingin memutilasi Louis untuk melampiaskan amarahnya. Pak Stefan, aku bersalah. Seharusnya aku tidak terbawa suasana. Aku bersalah. Louis dipukul habis-habisan sambil memohon, tapi kini Stefan seperti orang gila. Dia tidak peduli dengan citranya dan terus memukul Louis. Amarah Stefan yang sebelumnya disebabkan Valentino semuanya dilampiaskan kepada Louis. Valentino perlahan-lahan menegakkan tubuhnya, lalu otaknya berputar dengan cepat. Louis berkata, dia memberitahu identitas Angel kepada Tuan Besar Yuanda. Identitas apa? Bahwa Angel adalah istri Valentino? Atau mengenai Angel memiliki hubungan dengan teman lama Hanaga?
Apa hubungan kedua identitas itu dengan Tuan Besar Yolanda? Sepertinya ada banyak hal yang tidak diketahui Valentino. Maksudmu, pelakunya adalah keluarga Yolanda? Valentino menyipitkan matanya. Aku tidak tahu, tapi aku memberitahu Tuan Besar Yolanda identitasmu dan Angel. Aku hanya tahu kalau dulu Tuan Besar Yolanda bermusuhan dengan ibunya Angel. Louis telah ditampar beberapa kali oleh Stefan sampai hidungnya berdarah. Namun, Louis tetap mengatakan semua hal yang dia ketahui. Saat mendengar itu, Valentino membelalakan matanya. Tuan Besar Yolanda bermusuhan dengan ibunya Angel? Dulu, Valentino pernah mencari David untuk bertanya tentang latar belakang Angel. David memberitahu Valentino kalau ibu kandung Angel menyerahkan Angel kepada David dan Mary pada malam hujan lebat. Saat itu, ada beberapa mobil dengan pelat kota makmur yang mengejar ibunya Angel. Jangan-jangan mobil-mobil itu milik orang keluarga Yolanda? Namun, kenapa keluarga Yolanda melakukan itu? Kenapa keluarga Yolanda mau mengejar seorang wanita lemah yang baru saja menjadi ibu? Selama beberapa waktu ini, Hanaga selalu mendukung Valentino karena hubungan Hanaga dengan Angel. Jika keluarga Yolanda ingin mencelakai Angel, kenapa mereka mau membantu Angel? Atau apakah Hanaga ingin menebus rasa bersalahnya dengan cara itu? Apa maksud keluarga Yolanda melakukan itu? Pikiran itu baru saja muncul di benak Valentino, tapi kemudian langsung dihilangkannya. Dia tidak perlu tahu mengapa keluarga Yolanda melakukan itu. Dia hanya tahu bahwa Angel mungkin telah ditangkap oleh Tuan Besar Yolanda. Kamu berani membohongiku? Valentino perlahan-lahan menenangkan dirinya, lalu menatap Louis dengan tatapan tajam. Tuan Valentino, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Hanya itu yang aku tahu, aku sudah mengatakan semuanya. Aku tidak menyembunyikan apapun lagi. Kalau ada, kamu boleh membunuhku kapan saja. Louis menatap dengan mata terbuka lebar dan berlutut sambil gemetaran. Tuan Besar Arden perlahan-lahan melangkah maju, kemudian berbisik di telinga Valentino. Tuan Valentino, 20-an tahun yang lalu, sesuatu terjadi di kota makmur. Lalu, Louis telah mengatakan yang sebenarnya. Bahkan Tuan Besar Arden juga berkata demikian, bagaimana mungkin Valentino masih tidak percaya? Pada saat ini, Valentino langsung mengepalkan tangannya. Emosi yang dahsyat menyelimuti hatinya. Apa dulu membunuh ibunya Angel saja belum cukup, jadi sekarang dia juga ingin mencelakai Angel. Kebencian Tuan Besar Yolanda menerus sehingga anaknya. Tidak peduli berapa banyak dosa yang telah dilakukan ibu Angel, Angel tidak bersalah. Keluarga Yolanda! Dengan tangan terkepal erat, Valentino bergumam. Semua orang bilang keluarga Yolanda adalah keluarga terkuat di kota makmur. Tapi hari ini, aku akan menentang surga. Ayo, kita pergi ke rumah keluarga Yolanda. Valentino membalikan badannya, nada suaranya penuh dengan amarah. Bab 1687, menunduk pada keluarga Wijaya. Tuan Valentino, Tuan Valentino. Almo dan yang lainnya segera meraih Valentino. Tuan Valentino, pasti ada kesalahpahaman. Tuan Valentino, Pak Hanaga tulis padamu. Karena perintah Pak Hanaga saat itu, kami baru mengikutimu. Benar, Tuan Valentino. Seharusnya keluarga Yolanda adalah teman kita, bukan musuh. Tuan Valentino, Tuan jangan menjadi buta karena orang lain. Tuan jangan dimanfaatkan mereka. Dalam sesaat, semua orang terus-menerus membujuk Valentino. Mereka benar-benar takut kepada keluarga Yolanda dari kota makmur. Namun, seperti yang tadi mereka katakan, mereka sekarang terikat pada Valentino, jadi mereka tidak punya pilihan. Namun, Almo dan yang lainnya tahu bagaimana Hanaga memperlakukan Valentino. Sekarang, Valentino malah ingin menyerang keluarga Yolanda. Jadi, mereka merasa pasti ada yang salah. Aku mengerti apa yang kalian semua katakan. Tapi, apa sekarang aku punya pilihan? Valentino tersenyum sedih. Dia seolah-olah sedang mengajukan pertanyaan retoris, tapi dia juga seperti sedang bertanya pada dirinya sendiri. Pilihan apa yang Valentino punya sekarang?
Meskipun dia tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan, dia hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Sekarang, Valentino tidak bisa mendapatkan informasi tentang Angel, jadi Valentino hanya bisa mencari Angel di setiap rumah. Tidak peduli apakah itu keluarga Arden, Yolanda atau bahkan De Reyes. Selama ada petunjuk, Valentino tidak akan ragu untuk mencari Angel. Valentino membuat semua orang terdiam. Orang-orang keluarga Arden ketakutan. Valentino akan menyerang keluarga Yolanda Kota Makmur. Keluarga Arden berbeda dengan keluarga Yolanda. Valentino sangat marah sehingga dia bahkan bisa menghancurkan keluarga Arden. Namun, siapa yang berani menyerang keluarga Yolanda Kota Makmur? Itu keluarga Yolanda Kota Makmur, loh. Hanaga, yang merupakan kepala keluarga Yolanda sekarang dan kepala dari 3 keluarga besar Kota Makmur, mempunyai jubah piton emas dan adalah penjaga kota. Dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Bagaimana Valentino akan melawan keluarga Yolanda? Keluarga Yolanda dari Kota Makmur benar-benar tidak boleh disinggung. Jika Valentino benar-benar ingin melawan mereka, itu sama dengan menjemput kematian. Karena petinggi mungkin akan meninggalkan keluarga Arden, tapi mereka pasti tidak akan meninggalkan keluarga Yolanda. Masalah ini luar biasa sulit. Tadi, sepertinya ada orang yang bilang dia bisa menjamin dengan nyawanya kalau keluarga Arden tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kata Valentino yang membelakangi keluarga Arden dengan nada datar. Aku. Wajah Tuan Besar Arden langsung menjadi merah dan dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimana Tuan Besar Arden bisa menyangka kalau Louis si idiot itu telah melakukan hal bodoh seperti itu? Stefan mengertakkan giginya karena geram. Sekarang dia sangat ingin membunuh Louis. Dasar bawahan yang tidak berguna. Keluarga Arden termasuk telah ditipu oleh Louis. Louis membiarkan orang lain menuduh keluarga Arden, menghancurkan rumah mereka dan mempermalukan keluarga Arden di Kota Makmur. Sekarang, Valentino sudah mendapatkan alasan untuk membantai keluarga Arden. Buktinya sangat kuat sehingga mereka tidak bisa membantah Valentino sedikit pun. Aku akan pergi ke rumah keluarga Yolanda dan kalian harus mengikutiku. Kata Valentino setelah diam beberapa saat. Ketika Valentino mengatakan itu, Tuan Besar Arden langsung mengerti apa maksud Valentino. Valentino ingin mengikat keluarga Arden, kemudian melawan keluarga Yolanda Kota Makmur. Semua orang tersentak. Valentino terlalu liar. Pokoknya, kalian semua tidak bisa menghindari masalah ini. Jadi, aku akan memberi keluarga Arden 2 pilihan. Pertama, mulai sekarang, keluarga Arden akan menjadi bawahan dan dikuasai oleh keluarga Wijaya dari kota Kama. Kedua, mati. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Kata-katanya terdengar sangat dominan. Dia sama sekali tidak memberikan keluarga Arden kesempatan untuk bernegosiasi. Keluarga Arden hanya bisa menjadi bawahan atau mati. Valentino tidak peduli jika orang-orang mengatainya tidak masuk akal atau kuat. Hari ini, keluarga Arden harus menunduk kepada keluarga Wijaya dan Valentino. Klik, klak! Chris dan yang lainnya pun langsung mengarahkan moncong senapan mereka ke para anggota keluarga Arden. Semua anggota keluarga Arden sekali lagi membelalakan mata mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka tidak meragukan nyali Valentino. Valentino pasti akan berani membunuh mereka. Saat ini, Valentino memang kuat. Di negara Nagon yang besar ini, dengan semua kekuatan Valentino miliki sekarang, satu daham saja darinya bisa mengguncang seluruh tempat. Namun, bagaimanapun juga, keluarga Arden adalah keluarga bergengsi. Sekarang, mereka harus menjadi bawahan seorang anak muda seperti Valentino dan mengikuti Valentino pergi ke rumah keluarga Yolanda? Hal itu benar-benar tidak masuk akal. Hal itu sangat gila. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Arden secara tidak sadar menolak. Namun, tidak ada yang berani mengucapkan kata-katanya. Dari anggota tertinggi sampai terendah, mereka tidak berani berbicara. Setelah beberapa saat Valentino hampir kehilangan kesabarannya, Tuan Besar Arden menghela napas panjang. Setelah menghela napas panjang, Tuan Besar Arden pun berkata,
Baiklah, ada beberapa hal yang harus diakhiri. Tuan Valentino, kami akan pergi bersamamu. Tuan Besar. Stefan menatap dengan mata terbelalak. Tuan Besar Arden langsung melambaikan tangannya dan menyela Stefan dengan berteriak. Dengan hak aku sebagai kepala keluarga Arden, aku memerintahkan semua anggota keluarga Arden. Mulai saat ini, keluarga Arden akan menunduk kepada keluarga Wijaya dari kota Kama. Kalau ada yang menentang, orang itu akan diusir dari keluarga Arden. Teriakan Tuan Besar Arden mencengangkan puluhan ribu orang. Keluarga Arden Kota Makmur akan menjadi bawahan keluarga Wijaya. Tadi, mereka berlutut. Sekarang, mereka menjadi bawahan. Apa yang terjadi hari ini benar-benar mengejutkan. Setelah Tuan Besar Arden membuat keputusan itu, dia mengangkat kepala untuk melihat langit biru. Tuan Besar Wijaya, pada akhirnya, aku tetap kalah padamu. Kupikir karena aku bisa memprediksi takdir, jadi aku bisa mengendalikan segalanya. Tapi, aku tidak pernah menyangka kalau kamu akan mempunyai seorang cucu yang sangat hebat. Aku tidak menyangka dia bisa mematahkan belenggu dan bahkan melawan surga. Aku sudah kalah dan juga yakin. Tuan Besar Arden bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia langsung mengikuti Valentino. Karena keluarga Wijaya memiliki pemimpin yang sangat luar biasa, keluarga Arden pun tidak punya pilihan. Semua anggota keluarga Arden mengikuti Valentino tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Valentino telah berhasil membuat keluarga Arden menjadi bawahannya. Ini baru permulaan. Ayo pergi ke rumah keluarga Yoanda. Valentino melangkah keluar dengan kedua tangan yang diletakkan di belakang punggungnya. Wush! Semua orang membungkuk dan membuat jalan untuk Valentino agar dia bisa berjalan dengan lancar. Dengan ekspresi yang tenang dan langkah yang tegas, Valentino berjalan kaki ke rumah keluarga Yoanda. Sepanjang jalan, mau itu orang asosiasi Valentino Empire atau orang lain, semuanya membuat jalan untuk Valentino. Valentino sendirian berjalan di depan semua orang. 4 keluarga kecil Kota Makmur bersama dengan keluarga Arden mengikuti di belakang Valentino. Status semua orang dipisahkan. Dari depan sampai belakang, kerumunan itu terus memanjang. Lembaga Kota Makmur, Distrik Komersial Reverso, Asosiasi Valentino Empire, Asosiasi Barang Antik Kota Vero dan Lingkaran Seniman Bela Diri dari Kota Vero. Chris dan yang lainnya, serta puluhan ribu prajurit Maple Pavilion berada di barisan paling belakang. Valentino yang berada di depan diikuti oleh ribuan pasukan untuk menuju ke rumah keluarga Yoanda di Kota Makmur. Bab 1688, Langit akan runtuh. Matahari yang bersinar membuat bayangan menjadi panjang di tanah. Valentino dan yang lainnya menuju ke rumah keluarga Yoanda dengan langkah yang tegas. Kota Makmur benar-benar akan berada dalam kekacauan. Kekacauan di Kota Makmur bagaikan kebakaran. Keributan di keluarga Arden juga tidak bisa disembunyikan. Beberapa berita tersebar. Banyak tokoh besar telah menerima berita bahwa Lano Wijaya, yang membuat kerusuhan di Kota Makmur beberapa waktu lalu, telah kembali. Kembalinya Lano berarti kekacauan di Kota Makmur. Dalam sekejap, seluruh orang Kota Makmur merasa sangat gugup. Tidak ada yang berani memprovokasi Valentino yang sangat kuat dengan semena-mena. Namun, banyak orang tidak tahu mengapa Valentino kembali. Bukankah Kota Makmur sudah memberikan apa yang dia inginkan? Akan tetapi, kenapa dia kembali lagi? Pasti ada alasan kenapa Valentino kembali. Jika dia kembali bukan untuk membalas kebaikan, berarti untuk membalas dendam. Hari ini, dengan ribuan prajuritnya, Valentino memimpin para bos mafia dan bos bisnis elite. Bahkan ada banyak orang lembaga. Situasi tampak sangat bahaya. Ada apa ini? Sepertinya Valentino kembali bukan untuk membalas kebaikan. Bagaimanapun juga, hanya beberapa orang yang tahu kebenarannya. Apakah beberapa orang itu merasa sedih atau bahagia, khawatir atau yang lainnya, hanya mereka yang tahu. Saat ini, rasanya bagaikan ada pedang raksasa yang menggantung di atas langit Kota Makmur. Pedang raksasa itu menggantung di atas semua orang Kota Makmur. Pedang itu bernama Tommy Wijaya.
Pedang itu bahkan menutupi matahari dan ketajamannya berkilau. Semua orang kota makmur dapat merasakan aura yang sangat mencekam. Pedang itu akan berakhir di mana? Ia akan memenggal kepala siapa? Tidak ada yang berani asal menebak. Mereka hanya tahu bahwa aura pedang yang dipancarkan pedang raksasa itu telah mengalahkan seluruh keluarga Arden. Siapa selanjutnya? Mungkin mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Yoanda kota makmur, dalam kamar Hanaga. Suasana di kamar terasa tenang, aroma teh meluap dan teh di cangkir masih mengepul. Tuan Besar Yoanda sedang duduk di kursinya sambil mencicipi teh dengan ekspresi damai. Satya berdiri dengan tegak dan terlihat gagah di belakang Tuan Besar Yoanda untuk melindungi Tuan Besar Yoanda. Kehadiran Satya membuat Tuan Besar Yoanda merasa sangat tenang. Tuan Besar Yoanda tampak santai, sesekali dia akan meminum tehnya. Sedangkan Hanaga, yang biasanya memiliki sikap tenang, saat ini merasa sedikit gelisah. Dia bahkan merasa teh wolongnya yang berkualitas terasa hambar. Hanaga mempertanyakan dirinya. Dia benar-benar merasa sangat gelisah. Hari ini adalah pertama kalinya dia benar-benar tidak membantu dan membiarkan Valentino memikul semuanya sendirian. Hanaga merasa seperti sedang mengajari seorang anak kecil berjalan untuk pertama kalinya. Hanaga ingin anak kecil itu berdiri sendiri, tapi juga khawatir dia akan jatuh. Oleh karena itu, saat ini Hanaga merasa sangat dilema dan cemas. Lamerto juga diam, sesekali dia melirik ke meja. Di meja, 4 ponsel diletakkan berdampingan dan semuanya dimatikan. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, mereka tidak akan mengetahuinya. Tuan Besar Yoanda mengetuk mejanya, lalu sengaja bertanya. Ada apa? Hanaga? Kamu tampak sedikit gelisah. Dia tampak sangat percaya diri dan bahkan sedikit mengejek. Seolah-olah dia sudah menebak isi pikiran Valentino dan Hanaga. Hanaga menyembunyikan emosinya yang rumit dan menjawab. Tidak. Sambil berpura-pura bersikap tenang, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Namun, tangan Hanaga yang gemetar tetap menunjukkan kegelisahan di hatinya. Haha! Tuan Besar Yoanda tertawa dengan penuh arti, lalu dia berkata, Bukankah kamu sangat mempercayai pemuda bernama Valentino itu? Kalau begitu, untuk apa kamu merasa begitu gugup? Bukankah kamu bilang tanpa keluarga Yoanda, dia tetap bisa membuat kekacauan? Sekarang, aku sama sekali tidak ikut campur. Jadi, apa yang kamu khawatirkan? Apa kamu meragukan kekuatannya? Setelah itu, Tuan Besar Yoanda diam sejenak sebelum berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, kamu tidak perlu merasa ragu. Valentino memang lemah. Pada zaman kakeknya, dia lebih lemah daripada keluarga Yoanda. Dan begitu juga dengan zaman Valentino yang sekarang. Hanaga, terimalah kenyataan ini. Ucap Tuan Besar Yoanda dengan datar. Saat mendengar itu, Hanaga merasa marah tanpa alasan. Terimalah kenyataan ini. 20-an tahun yang lalu, Tuan Besar Yoanda juga memberitahu Hanaga kalimat yang sama. Waktu itu, Hanaga menerimanya. Namun kali ini, dia tidak mau. Aku percaya dia tidak akan mengecewakanku. Karena dia jauh lebih kuat dariku dan dia tidak akan menerima kenyataan yang kamu bilang itu. Kalau Tuan Besar tidak percaya padaku, lihat saja. Saat ini, Hanaga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tuan Besar Yoanda sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, kemudian bertanya. Kalau dia tetap tidak bisa membuatku menghormatinya, kalau dia tidak bisa melakukannya, maka ke depannya aku akan menuruti semua perkataanmu. Jawab Hanaga. Baiklah, kalau dia benar-benar bisa mengejutkanku, maka aku tidak akan mengaturmu lagi. Meskipun kamu ingin mengakui wanita itu lalu menjadikan Valentino menantu keluarga Yoanda, aku juga tidak akan berkata apa-apa. Ujar Tuan Besar Yoanda sambil tersenyum. Nada bicaranya terdengar sangat percaya diri. Hanaga langsung mengangkat kepalanya. Membiarkan Tuan Besar Yoanda melepaskan Hanaga adalah hal yang sulit tercapai. Kamu berjanji?
Tanya Hanaga. Pria sejati selalu menepati janjinya. Kamu tahu kalau aku selalu suka bertaruh. Selain itu, aku tidak pernah mengingkari janjiku. Kata Tuan Besar Yuanda. Hanaga mengangguk dan tidak berbicara lagi. Dia hanya menunduk untuk meminum tehnya. Tuan Besar Yuanda sangat suka bertaruh dan biasanya dia selalu menepati janjinya. Sekarang, Hanaga tinggal melihat apakah Valentino benar-benar bisa mengejutkan Tuan Besar Yuanda. Tuan Besar Yuanda melirik Hanaga. Di dalam sorot matanya tampak penuh dengan penghinaan. Keluarga Wijaya dari kota Kama ingin membuat onar di kota makmur. Apakah Valentino mempunyai keberanian itu? Walaupun dia mempunyainya, bisakah dia membuat keributan di kota makmur? Tok, tok, tok. Beberapa pikiran baru saja muncul di dalam benak Tuan Besar Yuanda ketika tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Wush! Hanaga dan Lamerto langsung menoleh ke arah pintu. Tok, tok, tok. Di luar, terdengar suara ketukan pintu lagi. Tuan Besar Yuanda melirik Hanaga, lalu dia melambaikan tangannya dengan kesal. Satya mengangguk, kemudian dia segera berjalan ke pintu. Satya berkata, "Pergi, jangan ganggu Tuan Besar." Tapi, sesuatu terjadi di luar. Dari tadi aku ingin datang, tapi aku tidak berani. Ucap orang yang berada di luar pintu itu. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Hanaga dan Lamerto saling bertatapan. Mereka menyipitkan mata, hati penuh rasa antisipasi. Tuan Besar Yuanda mengerutkan keningnya dan berteriak. Bukankah aku sudah bilang kecuali sesuatu yang besar terjadi? Jangan menggangguku. Tuan Besar, tapi kali ini langit benar-benar akan runtuh. Jawab orang itu lagi. Begitu mendengar ucapan orang itu, ruangan itu langsung menjadi hening. Mata Tuan Besar Yuanda berkedip. Jantungnya, yang telah berdetak dengan stabil selama beberapa dekada, tanpa sadar mulai berdetak dengan kencang. Bab 1689, mencoba bernegosiasi sebelum menggunakan cara kasar. Apakah kamu yakin bahwa Valentino bisa melakukan sesuatu yang mencengangkan? Tanya Tuan Besar Yuanda sambil perlahan berdiri. Valentino membawa puluhan ribu tentara bersenjata lengkap dan semua pasukan di bawah komandonya ke kota makmur. Belum sampai setengah jam setelah dia tiba di kota makmur, keluarga Arden sudah hancur. Sekarang, dia sedang bergerak ke arah kediaman kita. Aku rasa dia akan segera sampai. Ucap seseorang dari luar pintu sambil berusaha menekan ketegangannya dan mencoba sebisa mungkin untuk melaporkan dengan nada tenang. Wash! Pada saat ini, keempat orang di ruangan itu semuanya tercengang. Lamerto bahkan terkesiap dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Valentino telah melenyapkan keluarga Arden, lalu mendatangi keluarga Yuanda. Apakah ini benar-benar perbuatan Valentino? Bahkan Hanaga hanya bisa membelalak, dia tidak berani mempercayai ucapan itu sama sekali. Kepribadian hangat Valentino yang selama ini tampak tidak berbahaya sebenarnya sekejam itu. Bahkan keluarga Arden di kota makmur juga diinjak-injak olehnya. Jangan lupa, kali ini Hanaga bahkan tidak membantu Valentino sama sekali. Hanaga juga sedang memikirkan apa yang sebenarnya mendorong Valentino melakukan hal semengerikan itu. Hanaga memukul meja dan berteriak sambil menunjuk Tuan Besar Yuanda. Ayah, katakan yang sebenarnya. Apakah ayah yang menculik Angel? Pasti ayah yang sudah mengusik Angel. Kalau tidak, Valentino tidak akan bertindak impulsif seperti itu. Aku sudah mengatakan bahwa ayah tidak akan bisa menanggung akibatnya. Pada saat ini, Hanaga tidak lagi memedulikan etiket pendidikan keluarga, berbakti, kesetiaan, kebajikan maupun lain segalanya. Tuan Besar Yuanda agak mengernyit, lalu berkata dengan dingin. Kalau aku bilang aku tidak melakukan apa-apa, artinya aku memang tidak melakukan apa-apa. Kalau aku yang telah mengusik Angel, aku tidak mungkin membiarkan Valentino datang ke kota makmur. Aku akan langsung menekannya sampai mati. Tuan Besar Yuanda masih saja menghina Valentino sampai sekarang. Kalau ayah tidak melakukannya,
Kenapa Valentino sedang dalam perjalanan kemari? Apa ayah lupa bahwa aku adalah ayah mertuanya? Sekarang, kita akan bertarung satu sama lain. Menurut ayah sebaiknya aku bagaimana? Seru Hanaga sambil memelototi ayahnya. Tuan Besar Yuanda terkekeh mencemooh dan berkata, "Kenapa kamu yakin itu bahwa kita akan bertarung satu sama lain hanya karena Valentino? Memangnya dia sehebat apa? Selain itu, aku tidak percaya bahwa dia berhak menjadi menantu keluarga Yuanda, karena keputusan itu dibuat olehmu. Cih!" Sambil mencibir, Tuan Besar Yuanda mengedipkan mata pada Satya. Satya mengerti dan langsung melaksanakannya sesuai rencana Tuan Besar Yuanda sebelumnya. "Aku, Tommy Wijaya dari keluarga Wijaya Kota Kama, meminta untuk bertemu Tuan Besar keluarga Yuanda dari Kota Makmur." Tiba-tiba terdengar seruan seseorang dari luar. Seruan ini terdengar dengan sangat tiba-tiba. Seperti momentum yang tidak bisa dihiraukan, seruan ini langsung masuk ke telinga keempat orang di ruangan itu. Dia sudah sampai!" ucap Lamerto sambil menelan ludah. Hanaga secara spontan berhenti berbicara, lalu melihat keluar jendela. Tuan Besar Yuanda juga mengerutkan kening, lalu berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, pemandangan yang ricuh mulai terbentang di kediaman keluarga Yuanda di Kota Makmur. Adegan ini sama persis seperti kejadian di keluarga Arden. Semua orang bergegas berlari keluar sambil berbisik-bisik dan berkumpul di bagian depan kediaman keluarga Yuanda. Dengan tongkatnya, Tuan Besar Yuanda juga berjalan ke gerbang keluarga Yuanda ditemani oleh Hanaga dan yang lainnya. Begitu melihat pemandangan di luar pintu, para anggota keluarga Yuanda langsung tercengang. Di sana, terlihatlah seorang pemuda yang berdiri dengan percaya diri di luar gerbang kediaman keluarga Yuanda dengan kedua tangan di punggungnya. Dia sendirian di sana. Di belakangnya, ruang kosong yang luas benar-benar terhampar kosong. Saat menghadapi keluarga Yuanda, Valentino masih ingin mencoba bernegosiasi sebelum menggunakan cara kasar. Oleh karena itu, dalam perjalanannya ke kediaman keluarga Yuanda, Valentino sudah menjelaskan semua yang harus dijelaskan. Pada saat ini, Valentino mengenakan jaket hitam dan pakaiannya berkibar karena tiupan angin. Kemejanya yang berlumuran darah juga sangat menarik perhatian. Bahkan di sisi wajah Valentino juga terdapat noda darah yang telah mengering. Haus darah dan dingin, ekspresi pembunuh seperti itulah yang terlihat di wajahnya. Dia datang untuk menagih utangnya seperti binatang buas yang sedang memangsa binatang kecil. Dari ketua keluarga ke anggota termuda di kediaman keluarga Yuanda, total orang yang keluar mencapai puluhan. Selain anggota keluarga Yuanda, ada juga pelayan dan satpam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka semua berdiri di pintu dan menatap Valentino dengan mata lebar. Tanpa basa-basi, Hanaga hendak melangkah maju dan bertanya, "Valentino, apa yang terjadi?" "Hanaga, kembalilah kemari." Tanpa menunggu jawaban Valentino, Tuan Besar Yuanda langsung menghalangi Hanaga dengan status kepala keluarganya yang tak tertandingi. Valentino yang berani mendatangi keluarga Yuanda saja sudah membuat Tuan Besar Yuanda sangat kesal. Bahkan jika Valentino tidak membawa satupun pengikutnya, dia tetap merasa bahwa seruan Valentino tadi sama saja menampar harga diri keluarga Yuanda. Hal yang terpenting bagi keluarga besar seperti keluarga Yuanda adalah harga diri mereka. Valentino berani datang dan menampar harga diri keluarga Yuanda adalah suatu kejahatan besar. "Valentino, apa kamu sudah gila? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu berhak membuat kericuhan di kediaman keluarga Yuanda? Naif sekali. Benar-benar konyol. Pikirkanlah. Tanpa keluarga Yuanda, apakah kamu akan bisa hidup seperti hari ini? Benar-benar tidak tahu bersyukur. Pak Hanaga, kamu telah berkorban sebanyak itu. Sekarang rasanya kamu seolah-olah telah membesarkan serigala pemakan manusia, kan?" Semua anggota keluarga Yuanda sama sekali tidak memberi Valentino kesempatan untuk berbicara. Valentino digambarkan sebagai serigala pemakan manusia yang tidak tahu berterima kasih. Seolah-olah Valentino telah melakukan sesuatu yang membuat keluarga Yuanda sangat tercela.
Valentino melipat kedua tangannya di belakang punggung dan perlahan menyapu matanya ke semua anggota keluarga Yuanda. Kilatan dingin terbesit di matanya. Kalau dia memang tidak bermaksud berbaik hati, mustahil dia berdiri di sini seorang diri. Dia akan langsung membawa para bawahannya seperti caranya menyerang keluarga Arden dengan paksa. Valentino tidak akan berhenti bahkan jika dia telah membunuh ribuan orang sekalipun. Namun, saat ini yang bersalah jelas-jelas adalah keluarga Yuanda. Mereka menganggap diri mereka lebih tinggi dari Valentino, seolah-olah kebenaran berada di pihak mereka. Amarah yang berhasil ditekan Valentino dengan susah payah samar-samar mulai muncul lagi. Kenapa kamu tidak menjawab? Apakah kamu tidak berani mengakui bahwa kamu telah menerima banyak bantuan dari keluarga Yuanda? Tanya seorang paman generasi kedua keluarga Yuanda sambil mencibir. Valentino mengangguk ringan dan berkata, "Aku akui bahwa keluarga Yuanda memang telah banyak membantuku. Baguslah kalau kamu menyadarinya." Balas pria paruh baya itu sambil mendengus dingin. "Kalau kamu menyadarinya, kenapa kamu masih berani datang ke kediaman keluarga Yuanda dan menyalahkan kami? Jangankan gara-gara masalah kecilmu itu, bahkan kalau ada masalah besar sekalipun, kamu tidak boleh bersikap seperti ini. Betul. Jangan terlalu menganggap penting dirimu sendiri. Kami keluarga Yuanda, bukan keluarga Arden. Keluarga Arden bisa saja takut padamu, tapi keluarga Yuanda tidak pernah takut pada siapapun." Tiba-tiba, semua orang menyerang Valentino secara bersamaan. Ekspresi Valentino tidak berubah, dia masih berdiri dengan percaya diri di hadapan semua orang. "Menurut ucapan kalian, kalian telah membantuku, jadi aku harus selalu mengingatnya baik-baik. Bahkan jika kalian menyakitiku, memukuliku atau bahkan membunuhku, aku, Valentino Wijaya, harus bertahan karena tidak diakui. Karena orang lain telah memperlakukanku dengan baik, bahkan jika mereka menipuku dan membunuhku, aku juga harus berterima kasih kepada mereka. Begitu? Inikah karakter keluarga Yuanda? Benarkah keluarga Yuanda memperdayai dan memanfaatkan orang lain sebagai budak mereka?" Kata-kata Valentino langsung mengejutkan semua orang. Kata-katanya menggema ke telinga semua orang. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan palu berat yang menghujam hati semua orang dengan kejam. Belum lagi ucapan menyangkut budak yang sangat memalukan itu. Namun, semua anggota keluarga Yuanda diam-diam tidak tahu bagaimana caranya membantah ucapan itu. Bab 1690, perbedaan baik dan buruk sangatlah jelas. Karena kamu telah berbaik hati kepadaku, kamu boleh menghiraukan segala hal buruk yang telah kamu lakukan padaku, begitu? Mungkin kalian memang merasa begitu, tapi di mataku, kebaikan adalah kebaikan dan kebencian adalah kebencian. Perbedaan antara keduanya sangat jelas, tidak mungkin bercampur. Justru karena aku berterima kasih atas bantuan keluarga Yuanda, aku datang ke sini sendirian untuk berbicara dengan Tuan Besar Yuanda. Tapi, kalian tetap tidak bisa menerima kesalahan kalian. Kalau aku tidak bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Valentino tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya, tapi maksud yang ingin dia sampaikan sudah cukup jelas. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan Valentino, seluruh keluarga Yuanda selalu mencemokohnya. Keluarga Yuanda dari kota makmur memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan latar belakang yang menakutkan. Latar belakang yang mendalam dan menakutkan ini memberi keluarga Yuanda rasa percaya diri yang terlampau tinggi. Di mata mereka, Valentino hanyalah seekor semut. Karena itu, mereka sama sekali tidak menganggap kata-kata Valentino. "Valentino, kamu terlalu percaya diri. Di depan keluarga Yuanda, kamu hanya perlu menundukkan kepalamu dengan patuh. Inilah perbedaan kekuatan antara kita. Kamu harus menyadari hal ini. Sederhananya, bahkan jika keluarga Yuanda mencelakaimu, kamu juga harus merasa terhormat." Pria paruh baya yang melontarkan hinaan itu adalah sepupu Hanaga. Kata-katanya sangat mencerminkan keangkuhannya. Valentino perlahan mengepalkan tinjunya, di matanya terbesit kilatan dingin. Amarah di hatinya perlahan memuncak.
Tadinya, dia ingin bernegosiasi dengan keluarga Yoanda dan menyelamatkan Angel terlebih dahulu. Namun, kalau dilihat dari sikap semua orang di keluarga Yoanda, kesombongan mereka sudah terukir terlalu dalam di dalam otak mereka. Apa kamu mengerti? Kamu harus menyadari perbedaan antara kita, kata pria paruh baya itu lagi. Aku akan membiarkanmu merasakan perbedaan itu. Tiba-tiba, Hanaga berbalik sambil mengayunkan lengannya untuk menampar sepupunya itu. Plak! Suara tamparan itu sangat renyah dan pria paruh baya itu langsung tertegun. Hanaga melirik pria paruh baya itu, lalu menamparnya sekali lagi. Plak! Mulut pria paruh baya itu langsung berdarah begitu ditampar kedua kali. Dia secara spontan menutup wajahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia dan Hanaga sama-sama adalah generasi kedua, identitas Hanaga berbeda karena dia adalah kepala keluarga Yoanda. Lamerto, robek mulut siapapun yang beromong kosong lagi, ujar Hanaga dengan suara yang dalam. Siap, Pak Hanaga. Lamerto langsung mengiyakan. Semua anggota keluarga Yoanda tidak lagi berani berbicara. Mereka hanya bisa menutup mulut mereka dengan patuh. Melihat kericuhan di halaman depan sudah berangsur-angsur berhenti, Tuan Besar Yoanda pun bertanya kepada Valentino dengan datar. Katakanlah, ada urusan apa kamu mencariku? Temukan istriku, Angel. Ucap Valentino langsung ke intinya. Apa? Tuan Besar Yoanda dan Hanaga sama-sama tercengang. Angel benar-benar hilang. Tuan Besar Yoanda memicingkan matanya dan otaknya berputar dengan cepat. Semakin dipikirkan, semakin banyak tebakan di benaknya. Namun, dia sudah menemukan kunci dari masalah ini dari awal. Mata Hanaga tiba-tiba membelalak, dia pun berteriak kepada Valentino. Valentino, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Angel? Di mana dia? Valentino melirik Hanaga dan menjelaskan dengan suara ringan. Angel dibawa pergi oleh seseorang dari kota makmur. Wash! Hanaga membelalak, akhirnya dia mengerti alasan Valentino begitu marah. Hanaga tiba-tiba menoleh dan menatap Tuan Besar Yoanda, lalu bertanya. Di mana Angel? Apakah ayah yang melakukannya? Omong kosong! Jawab Tuan Besar Yoanda sambil melambaikan tongkatnya dengan marah. Jadi, di mana dia? Di mana Angel? Saat ini, Hanaga tampak sama gilanya seperti Valentino dan berteriak pada Lamerto. Lamerto, kirimkan seseorang sekarang juga untuk menemukan Angel. Semua anggota keluarga Yoanda juga terkejut. Selama lebih dari 20 tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Hanaga segila itu. Di sisi lain, Valentino hanya menutup sebelah mata. Valentino masih tidak mengerti. Hanaga sangat baik terhadap dirinya dan Angel, jadi kenapa dulu Tuan Besar Yoanda memerintahkan seseorang untuk membunuh ibu kandung Angel? Valentino sama sekali tidak bisa memikirkan jawaban apapun, jadi dia sama sekali tidak ingin memikirkannya. Dia hanya ingin menemukan Angel. Mungkin, semuanya akan terungkap saat Angel ditemukan. Tuan Besar Yoanda, aku menyadari kebaikan keluarga Yoanda, jadi aku datang untuk bernegosiasi dengan Anda secara damai. Mari kita bicarakan hal-hal lain setelah istriku sudah ditemukan. Ucap Valentino dengan nada suara sangat tenang. Namun, di bawah ketenangan itu, siapapun bisa melihat tatapan mengancam yang tak bisa diabaikan. Hanaga yang mendengar ini pun menatap Tuan Besar Yoanda dengan mata yang dingin. Apakah masalah ini memang terkait dengan Tuan Besar Yoanda? Apakah kamu sedang mengancamku? Tanya Tuan Besar Yoanda sambil agak memicingkan matanya. Valentino memandang Tuan Besar Yoanda tanpa rasa takut. Setelah sekian lama, dia menjawab dengan datar. Setidaknya aku masih mempunyai logika dan akal sehat. Ancaman yang terpancar dari kalimat ini bahkan lebih intens lagi. Maksud ucapannya adalah bahwa keluarga Yoanda lebih baik menyerahkan Angel saat aku belum menggila. Kalau tidak,
bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Kamu memintaku untuk mempercayai kemampuanmu? Ujar Tuan Besar Yuanda sambil mendengus dingin dengan jijik. Benar. Jawab Valentino sambil mengangguk ringan. Kekuatan apa yang kamu miliki sampai kamu berani mengancam keluarga Yuanda? Tuan Besar Yuanda masih sangat memandang rendah Valentino. Dia telah bertemu banyak orang muda. Namun, hasil akhirnya seringkali tidak bagus. Mungkin saja aku mempunyai kekuatan yang cukup. Valentino menghela napas ringan, lalu perlahan mengangkat lengannya dan melambaikannya. Drap! 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 Klang! Klang! Dengan lambaian lengan Valentino, suara langkah kaki yang ricuh tiba-tiba datang dari jauh. Suara langkah kaki itu terdengar seperti kombinasi suara genderang perang dan kuda yang berlari kencang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saat ini semua orang di kediaman keluarga Yuanda bisa merasakan tanah di bawah kaki mereka terus-menerus bergetar. Tak lama kemudian, tidak jauh di belakang Valentino, satu demi satu pengikut Valentino mulai bermunculan. Dari setiap jalan, gang dan ruang kosong di belakang mereka mulai menghampiri kediaman keluarga Yuanda. Ratusan orang, 1.000 orang, 10.000 orang, bahkan puluhan ribu orang. Sampai kejauhan, area luas di depan mereka dipenuhi kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ada pria dan wanita parubaya berjas, personel militer berseragam khusus, prajurit Maple Pavilion dengan baju zirah yang lengkap. Singkatnya, semuanya adalah orang penting dengan status tinggi. Pada saat ini, mereka semua berjalan mendekat dengan mata tegas dan langkah yang mantap. Kemudian, mereka perlahan-lahan berkumpul di belakang Valentino. Kekuasaan Valentino telah berkembang di negara Nagon selama ini. Inilah semua kekuatannya yang telah terkumpul sampai saat ini. Asosiasi 100 dari Asosiasi Valentino Empire yang cukup kuat untuk membalikan sebuah negara. Asosiasi barang antik kota Feroh yang setiap anggotanya adalah orang kaya dengan kekayaan bersih ratusan miliar per tahun. Ribuan ahli bela diri elit dari kota Feroh yang merupakan perwakilan bela diri negara Nagon. 12.000 tentara asosiasi Maple Pavilion yang semuanya bersenjatakan lengkap dengan peluru yang lengkap pula. Dari lingkaran dunia bisnis, dunia mafia, ahli bela diri, dan lain-lain. Beberapa kelompok pasukannya itu berkumpul seperti kawanan belalang yang sedang bermigrasi, mereka tak terbendung sama sekali. Ekspresi di wajah Tuan Besar Yuanda yang tadi sangat sombong akhirnya berubah.